Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpahan kurnianya, nikmat sihat, nikmat taufik, hidayah dan inayah, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang mana telah dibicarakan pada episode yang lalu. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarga dan para sahabat baginda. Sedang pendengar, penonton terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat bertemu dalam channel Bicara Syahadah. Sungguhnya saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar semua satu tajuk yang berjudul hidup ini untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita tentang hakikat kehidupan, bahwa sesungguhnya hidup ini tidak lekang atau tidak sunyi daripada ujian dan musibah. Sebagaimana ianya sudah menjadi sunnatullah, Allah akan menguji setiap makhluk ciptaannya di muka bumi ini dengan berbagai musibah dan ujian, di mana hal ini boleh menimpa tubuh badan kita, harta benda kita, dan juga anak-anak kita. Tentunya kita sudah sedia maklum bahwa kesehatan dan keselamatan tubuh badan itu adalah satu keutamaan bagi semua manusia, walaupun mereka terpaksa kehilangan harta benda mereka. Saudara-saudari, penonton dan pendengar sekalian, Allah berfirman sebagaimana mafhumnya berbunyi, dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surah Asy-Syura ayat 30. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah ataupun penyakit merupakan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh tindak maksiat seorang hamba terhadap Allah Sang Khalik. Namun begitu, sesungguhnya sebagai seorang hamba Allah yang beriman, janganlah kita pula bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah daripada sifat zalim. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu kepayahan menimpa seorang muslim, tidak pula keresahan, kegundahan, tidak pula kesedihan, hingga satu tusukan duri yang melukainya, melainkan pasti Allah akan menghapuskan berbagai kesalahan darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa penyakit atau musibah merupakan satu kafarah, menghapus berbagai dosa yang dilakukan oleh seorang hamba? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, sesungguhnya Allah akan melimpahkan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita boleh mengambil kesimpulan bahwa satu penyakit atau musibah boleh saja merupakan satu tangga tercapainya derajat yang tinggi di akhirat kelak. Maka dari itu, jika engkau seorang yang bergelumang dengan dosa atau kemaksiatan, maka engkau haruslah bertaubat dan menyesali atas segala apa yang telah engkau lakukan sebelum ini. Dan jika engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang taat, maka teruslah berberkat diri dengan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terpilih, makhluk yang terbaik, makhluk kekasih Allah, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan para nabi-nabi sebelumnya. Ujian-ujian itu malah meningkatkan lagi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan selamat bagi siapa yang sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia berhasil menggenggam redha dan pahalanya. Kenyataan hidup di dunia ini yang penuh dengan ujian, musibah dan cabaran sebenarnya menuntut kita semua untuk mempersiapkan diri dengan bekalan yang ampuh, yaitu sabar. Saban hari kita juga dihidangkan dengan berbagai berita musibah dan ujian yang terpaksa dihadapi oleh ramai manusia di sekeliling kita, seperti kekecewaan, kehilangan, kemalangan, dan kematian orang-orang yang disayangi. Namun di sana ada janji-janji Allah yang indah untuk orang-orang yang berjaya menghadapinya dengan bersabar.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh-musuh kamu dan merasakan kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda serta jiwa hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang beriman apabila ditimpa musibah, mereka sungguh akan berkata, alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apabila ditimpa musibah, mereka berkata, dari Allah kita datang, kepada Allah juga kita kembali. Dengan arti kata lain, kita ini milik Allah dan kepada Allah juga kita kembali. Semoga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sungguh Allah tidak akan membebani sesuatu itu di luar kemampuannya. Maha suci Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan semua kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Amin rabbil alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.